Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, supaya nanti dalam pembelajaran apa yang saya sampaikan nanti dan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, saya akan dulu melakukan absen ya, untuk mengecek kehadiran kalian. Abdul Basir Hasan. Hah? Sip A. Oke, jadi sebelum masuk pelajaran, kemarin kita belajar hari ini ya. Kemarin saya seperti mana? Tentang apa kita kemarin ya? Yang saya sampaikan itu yang kemarin di minggu lalu. Tentang apa? Tentang apa? SSH server ya. Jadi kemarin kan kemarin itu SSH server ya. SSH server itu yang kemarin ya. Jadi materi kita kemarin itu tentang SSH server. Ada yang masih ingat ini tentang SSH server? Ada yang masih ingat? Ya, coba. Siapa namanya nih? Wahyu. Ah? Wahyu. Silakan Wahyu. Apa itu SSH yang kemarin saya sampaikan? Iya. Terus? Ada yang lain? Jadi SSH server itu perangkat atau layanan yang dilakukan untuk melakukan remote ke server ya. Jadi sehingga kita mudah untuk mengakses server. Jadi tidak perlu lagi berhadapan langsung dengan server fisik. Jadi cukup dari jauh dengan memanfaatkan jaringan internet, kemudian kita bisa mengakses server. Jadi tidak perlu repot-repot untuk datang ke server. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu. Nah, untuk hari ini tentang materi kita itu adalah tentang apa? DHCP server. Jadi untuk hari ini DHCP server. Tujuan pembelajaran. Kita belajar DHCP ini apa-apa harus kita ketahui. Nanti saya akan tampilkan dari melalui pengamatan presentasi ini yang materi yang saya sampaikan. Siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep. Dari mampu menjelaskan konsep DHCP server itu yang bagaimana. Terus nanti ada salah satu lagi video. Jadi melalui pengamatan video, siswa dapat menentukan bagaimana cara konfigurasi DHCP server yang tepat. Kemudian yang ketiga melalui diskusi. Nanti sebentar saya kasih tugas diskusi kelompok. Ya. Nanti kalian mampu menyimpulkan konfigurasi DHCP itu yang bagaimana. Ya, nah sebentar saya jelaskan. Sebelum masuk materi, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya. Bagaimana jika Anda menjadi seorang administrator jaringan? Kemudian untuk mengkonfigurasi 200 komputer. Bagaimana jika Anda seorang admin jaringan mengkonfigurasi 200 komputer? Pada 4 laboratorium berbeda. Jadi lab FO di sini, kemudian lab FL di sana, kemudian mungkin lab TKJ di belakang. Jadi kalian mau setting di jaringan 200 komputer. Tidak mungkin kalian harus mendatangi satu persatu. Bayangkan kesana kemari kalian. Jadi dengan DHCP server ini cukup nyalakan komputer, langsung dapat IP otomatis, terkonek jaringan. Itu fungsinya DHCP server. Jadi kalian tidak perlu isi IP di sini. Saya terang isi IP. Klik kanan, kemudian properties, kemudian isi IP di sini 192.168 dan seterusnya. Kedapatan toh, bayangkan kalau 200 komputer, bagaimana kalau 500? Yang kalian lakukan dan kalian cuma sendiri, tidak teman yang membantu. Jadi otomatis kita kewalahan ya, habis waktu, tenaga, baru capek-capek lagi ya. Jadi dengan DHCP server langsung connect jaringan, langsung dapat IP otomatis begini ya. Jadi tidak perlu setting IP. Oke, lanjut ya. Jadi materi hari ini adalah DHCP server. Apa itu DHCP server? Oke, ini ya. DHCP itu yang bagaimana sih? Ini DP cara kerja. Jadi kita simak bersama.
Ini yang soal yang pertama ya. Nanti kalian diminta untuk membedakan ini. Seperti saya bilang tadi, ini apa-apa, ini apa, ini apa ya. Kemudian nomor 2, ini. Nanti kalian punya HP toh, kasih connect di sini. Kasih connect di sini. Ini percobaan DHCP server, ini percobaan mode DHCP server. Nah, jadi lakukan pengamatan pada handphone Anda. Jelaskan apa yang terjadi ketika handphone Anda dihubungkan dengan WiFi, tetapi tidak mendapatkan alamat IP. Dan ketika terhubung dan mendapatkan alamat IP. Mirror ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, terima kasih. Silakan. Nomor 1, dari hasil pengamatan pada 3 skema topologi di atas, berikan kesimpulan. Jawaban kami, dalam DHCPT terdapat pihak yang terkait, yaitu DHCP server dan DHCP client. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi IP kepada semua klien yang memintanya. Sedangkan DHCP client merupakan sebuah mesin yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan karena mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Gambar 1. Gambar yang pertama merupakan gambar topologi sederhana DHCP server, tetapi tidak menggunakan tambahan switch. Dari DHCP server ditarik kabel langsung terhubung ke komputer klien. Gambar yang kedua merupakan topologi sederhana DHCP server dengan switch. Yang membedakan gambar pertama dengan gambar kedua adalah gambar kedua menggunakan tambahan switch. Gambar ketiga merupakan topologi sederhana DHCP server tetapi dengan tambahan 3 PC client. Nomor 2, jelaskan apa yang terjadi ketika handphone Anda yang terhubung ke WiFi tetapi tidak mendapatkan alamat IP address, dan ketika terhubung mendapatkan alamat IP address. Handphone yang terhubung ke WiFi tetapi tidak mendapatkan IP address akan muncul tulisan tersambung tapi tidak ada internet, yang berarti handphone kita belum ada internetnya. Contohnya, jika kita membuka aplikasi online, jaringannya tidak akan berjalan atau aplikasi tersebut tidak dapat digunakan. Handphone yang terhubung ke WiFi dan mendapatkan alamat IP berarti kita bisa menggunakan jaringan tersebut, seperti membuka aplikasi online. Nomor 3. Tuliskan informasi dari sumber lain yang Anda temukan terkait DHCP. DHCP merupakan layanan pendistribusian
alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Dengan perangkat ini, seorang admin server tidak perlu melakukan setting alamat IP pada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan jaringan. Selain itu, dengan DHCP server, kemungkinan terjadinya IP konflik dapat dicegah karena telah memberi tanda alamat IP yang telah digunakan kepada DHCP. Alamat IP yang telah digunakan dan dalam keadaan off pun dapat digunakan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada dari kelompok lain berikan tanggapan? Oke, silakan. Wahyu berikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tanggapan dari saya untuk jawaban nomor 1 itu tidak memiliki kesimpulan. Tidak memiliki kesimpulan. Kan yang ditanya kesimpulan bukan perbedaan. Tapi di soal kan kesimpulan yang ditanya. Dan yang tadi dijelaskan tidak ada kesimpulan kan? Cuma perbedaan. Itu kan DP arti bukan kesimpulan. Arti dari DHCP server kan. Sekian dari saya. Tanggapan atau pernyataan mengenai bagi kau itu kesimpulan. Boleh silakan. Kesimpulannya adalah gambar pertama. Iya, silakan. Iya, silakan. Mundur, Pak. Kesimpulan gambar pertama, DHCP server ditarik kabel langsung ke komputer klien. Tidak ada lagi tambahan switch. Baru yang kedua, kalau yang pertama kan cuma langsung terhubung. Kalau yang kedua dia lagi ada tambahan switch. Yang ketiga ada DP PC ada 3. Tambahan PC ada 3. DP kesimpulan ini sama ini DP topologi sama, cuman ada DP tambahan visi lain. Macam yang pertama kan tidak ada lagi DP switch. Yang maksudnya tidak ada tambahan switch. Sudah paham? Oke, terima kasih ya. Karena orang bisa berpikir, saya bisa jawab. Oke, benar ya, benar disampaikan nanti setelah disampaikan oleh Wahyu, tolong tambahkan kesimpulannya supaya lebih jelas dan lebih jawabannya. Oke, terima kasih Wahyu, terima kasih ya. Makasih. Terima kasih Wahyu atas jawabannya ya. Oke, terima kasih Wahyu atas tanggapannya ya. Nanti di kelompok 1 akan menampakkan hasil dari pertanyaan tadi ya, tanggapan tadi ya. Terima kasih Wahyu. Ada lagi dari kelompok lain yang mempresentasikan? Masih kayaknya? Oh, nomor 2, silakan. Tidak, untuk yang apa, yang no DHCP. Oni bilang tadi situ apa? Tidak mau dapat ini internet. Salah mana? Salah. Yang no DHCP itu cuman manual. Tidak kemungkinan orang tidak mau dapat internet. Kalau setahu langsung dari internet boleh. Karena no DHCP itu kan manual, cuman manual. DP Bataru apa? Alamat IP manual, DNS server manual, gateway manual, dengan subnet mask manual. Kalau menurut kita ngambil jawaban nomor 2 itu kurang lengkap. Ayo.
Oke, terima kasih karena kita melihat waktunya. Tepuk tangan. Ya, mantap. Mantap. Jadi untuk yang kedua ya, untuk kode HCP itu benar ya apa yang disampaikan oleh Wahyu, nanti ditambahkan saja. Dia akan terhubung jika akan dikasih IP manual. Ya. Tapi yang saya mintakan cuma dari pengamatan toh. Ya, apa yang terjadi? Tadi hasil kesimpulan bagaimana? Apa yang terjadi? Tapi yang Kesimpulan jadi kesimpulan menurut saya kesimpulannya itu di mana ada DHCP server di situ juga terdapat klien, mau dia yang memiliki topologi yang memiliki switch ataupun yang tidak memiliki switch, keduanya sama memiliki DHCP server maupun DHCP klien. Terima kasih. Jadi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di materi baru. Setelah kita belajar teori tentang DHCP server, kita akan masuk pada konfigurasi DHCP server. Jadi kita akan uji. Nanti kita akan menggunakan Debian untuk servernya, kemudian klien Windows XP ya. Jadi kita saya kopikan di sini di kebun sampah. Biar kalian mungkin pertemuan hari apa ya, kita langsung praktek ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa tulis nama pada tugas kalian. Jadi nanti saya kirim link YouTube-nya ya, untuk kalian lihat-lihat referensi ya, sebagai kalian play video live YouTube ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya. Cukup sekian ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa makan lah, kalau lapar ya, so siang ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin insya Allah untuk selanjutnya kita kalau saya pertemuan langsung ke sini saja. Tapi saya sampaikan dulu apakah lab ini mau dipakai atau tidak. Jadi cukup hari ini ya, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Jadi bagus sekali hari ini ya, sangat aktif ya, kemudian kreatif juga ya, komen Pak Taman ya, mantap sekali ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya. Cukup sekian untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, dikumpul tugasnya, silakan diantar di depan. Habis ini kalian apa sini? PKK ya? Oke, silakan diantar. Guru baru?